Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan Pak Markus dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar materi KD 3.9 yaitu tentang sifat bahan. Atau lengkapnya sifat bahan penyusun benda. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sifat bahan, kegunaan bahan dan manfaat benda. Ya, ketiga hal tersebut sangat berkaitan. Ketika kita berbicara kegunaan benda, manfaat benda, dan bahan untuk membuat benda, maka kita harus mengetahui sifat bahan benda tersebut yang akan digunakan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar-gambar tersebut. Ada 6 gambar ya. Ada ember, ada kubus atau kotak yang terbuat dari kayu, ada logam, alat perbengkelan atau tempat duduk. Bisa juga ada ban, ada botol, dan ada buku atau kertas. Nah, pertanyaannya, samakah bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut? Nah, pertanyaan tersebut pasti anak-anak bisa menjawab. Dan tentu saja pasti semua anak-anak kelas 5 akan menjawab tidak atau tidak sama bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Mengapa? Karena kegunaannya berbeda. Ya, setiap bahan, setiap benda mempunyai kegunaan yang berbeda. Maka hal penting yang akan kita pelajari adalah bahwa setiap benda terbuat dari bahan yang mempunyai sifat yang sesuai dengan kegunaan benda tersebut. Kemudian, bahan penyusun benda mempunyai sifat yang berbeda. Tidak ada yang sama ya, penyusun benda mempunyai sifat yang berbeda. Nah, ini adalah contoh jenis bahan penyusun benda. Benda itu terbuat, ada yang terbuat dari serat, ada yang terbuat dari kertas. Contohnya yang terbuat dari kertas ya anak-anak pasti mengalami dan melihat. Misalnya buku tulis anak-anak yang kalian pakai itu terbuat dari kertas. Majalah terbuat dari kertas. Koran terbuat dari kertas. Kalender terbuat dari kertas. Nah, kertas sendiri terbuat dari bahan apa? Nanti kita akan belajar dari situ. Jenis bahan lagi selain serat dan kertas adalah benang. Ini jenis-jenis bahan yang kita baru menyebutkan jenis-jenis bahan ya. Ada bahan kain, ada tali, ada kayu, ada plastik, ada karet, ada bambu, ada kaca, dan ada batu. Inilah yang akan kita bahas ya. Nah, yang pertama serat. Apa itu serat? Serat adalah jaringan serupa benang. Serupa ya. Kata serupa itu mirip artinya. Serat adalah jaringan yang serupa benang atau pita. Bisa terbuat dari hewan, bisa terbuat dari tumbuhan, bisa pula terbuat dari bahan sintetis. Sintetis itu tiruan ya anak-anak. Tiruan sintetis. Poin yang kedua, serat digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan tali. Serat tidak kaku dan mudah terbakar. Jenis-jenis serat yang pertama, serat tumbuhan atau serat yang berasal dari tumbuhan. Contohnya serat kayu. Kemudian, serat yang berasal dari hewan. Contohnya wool dan sutera. Yang ketiga, serat sintetis atau tiruan. Biasanya dipakai untuk membuat kain, yaitu serat nilon dan polyester. Itu serat sintetis. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang kertas. Anak-anak, kertas yang kalian pakai, alat tulis yang kalian pakai, buku yang kalian pakai untuk menulis itu merupakan jenis serat yang terbuat dari tumbuhan ya.
Sifatnya apa kalau anak-anak raba? Kertas itu sifatnya halus. Yang kedua, kertas itu mudah terbakar. Dan yang ketiga, tidak tahan air. Jadi kalau kena air langsung diangkat, mudah sobek, mudah rusak. Dijemur lagi sudah nggak utuh, bau dan lain-lain. Kertas merupakan bahan untuk membuat buku, kalender, koran, dan lain-lain. Jelas ya, paham anak-anak tentang kertas? Kita melangkah ketiga. Oh, contohnya ini. Sebelum melangkah yang ketiga, contoh kertas ini. Kertas spiral ya. Kertas spiral paper. Ini adalah buku terbuat dari kertas dan tisu. Tisu kamar mandi. Bisa juga tisu yang untuk makanan. Kalau kita habis makan, kita lap menggunakan tisu. Itu juga terbuat dari kertas yang sifatnya lebih lembut. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang benang. Pernah melihat benang ya anak-anak? Kalau mama kalian membetulkan pakaian yang sobek, dijahit menggunakan benang ya. Pakaianmu sendiri terbuat dari benang ya, tapi benang yang sudah ditenun, kemudian dijahit. Benang merupakan gabungan beberapa serat. Jelas ya? Benang bersifat lentur dan tidak mudah putus. Yang ketiga, merupakan bahan baku untuk membuat kain. Jadi benang yang dipilin apa ya anak-anak? Dipilin itu semacam dipelintir-pelintir tapi searah secara berulang-ulang, secara terus menerus, maka akan menjadi kain ya. Kapas yang dipilin akan menjadi benang. Benang yang banyak ditenun akan menjadi kain. Kain yang dijahit akan menjadi pakaian dalam bentuk baju atau celana. Ya, jadi Pak berulang. Misalnya dari serat tumbuhan ada kapas. Kapas itu dipilin akan menjadi benang. Benang dijahit menjadi kain. Kain dijahit menjadi pakaian. Ulang ya. Kapas dipilin jadi benang, benang ditenun ya menjadi kain, kain dijahit menjadi pakaian. Itu urutannya. Ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis benang ya. Ini benang yang lebih ukurannya lebih tebal ya. Kemudian ini juga macam-macam benang. Oke. Nah, kain. Sekali lagi, kain tadi merupakan apa anak-anak? Masih ingat? Merupakan hasil dari kapas yang dipilin atau itu kalau kapas yang dari serat tumbuhan ya, ada juga yang dari tiruan ya. Kain berasal dari benang yang ditenun. Paham ya? Benangnya ditenun akan menjadi kain. Ada bermacam-macam jenis kain yaitu kain wool, kain sutra, kain katun, dan sintetis. Nah ini dilihat dari bahannya. Kain wool dari bulu domba, katun itu biasanya dari kapas, sutra dari kepompong ulat sutra, dan kain sintetis dari bahan tiruan. Ini contoh kain wool ya, yang sudah jadi kain. Kemudian ini contoh kain katun.
Nah, ini lebih lembut lagi, kain sutra, dan ini sintetis, sifatnya sedikit lebih licin. Tapi kalau dipakai tidak kurang nyaman menurut Pak Guru ya, karena licin dan mungkin lebih panas kalau dipakai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tali. Tali itu apa? Tali merupakan benang yang dipilin dan dicampur perekat. Sekali lagi, tali merupakan benang yang dipilin. Benangnya beberapa, bukan hanya satu ya. Gabungan beberapa benang dipilin, dipelintir ya. Tapi harus dicampur dengan perekat supaya tidak lepas pilinannya. Contoh tali adalah tali tambang, tali sepatu, rafia, dan senar ya. Oke, ini adalah contoh-contoh tali tambang. Kuat ya, karena ukurannya lebih besar. Ini tali sepatu, ini rafia itu termasuk sintetis ya, dan senar ini untuk gitar. Kalau anak-anak main gitar, yang dipetik itu adalah senarnya. Kita lewat tentang tali, kita lihat selanjutnya ya. Kayu berasal dari batang pohon. Kayu memiliki sifat yang pertama isolator. Artinya tidak bisa mengantarkan panas atau tidak mengantarkan listrik. Maka kayu bersifat isolator. Tidak bisa mengantarkan listrik, tidak bisa mengantarkan panas. Atau penyekat. Yang kedua, mudah dibentuk, dalam arti dibentuk dengan senjata atau alat tajam. Kemudian mudah dihaluskan. Kalau kayu dibuat halus, kemudian dilapisi pelitur, akan tampak indah. Tapi yang negatif adalah kayu itu tidak tahan rayap. Bahkan ada beberapa kayu yang mudah lapuk. Itu kekurangan dari bahan yang terbuat dari kayu. Lalu kegunaannya apa? Kayu itu untuk meja dan kursi. Di rumahmu pasti ada, di sekolah ada ya. Dan juga untuk pegangan alat memasak atau juga bisa untuk alat-alat furniture. Sekarang kita melangkah ke selanjutnya yaitu plastik. Plastik itu berasal dari olahan minyak bumi. Sisa dari pengolahan minyak bumi. Minyak bumi itu kan ketika ada tambang minyak, yang diambil adalah minyaknya. Kemudian sisanya atau residunya berupa plastik, bukan berupa plastik, tapi bisa diolah menjadi plastik dan lain-lain ya. Kita akan belajar plastik saja di sini, bahwa plastik mempunyai sifat ringan, lentur, tahan air, isolator, mudah dibentuk, dan tidak busuk. Nah, ini tidak busuk itu sekali kelebihan plastik, tapi sekaligus kekurangan. Ya, plastik itu kelebihannya tidak busuk, maka awet, tapi sekaligus menjadi kekurangan. Karena kalau plastik itu sudah tidak dipakai lagi, misalnya embernya sudah pecah, kalau dibuang akan mencemari karena ember yang terbuat dari plastik tidak busuk ya. Atau bungkus makanan yang terbuat dari plastik ketika dibuang di tempat sampah, tukang sampah akan mengambil, dibuang di tempat lain akan tidak busuk sehingga mencemari lingkungan. Lalu apa kegunaan plastik, anak-anak? Kegunaan plastik seperti yang Pak Guru tadi sebutkan, misalnya ember plastik ya. Ada juga ember yang terbuat dari besi, tapi kita berbicara ember plastik di sini ya. Kemudian payung,
Kemudian jas hujan. Ya, ini adalah bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Kenapa jas hujan dari plastik? Tentu saja ada alasannya. Yang pertama dan utama tentu saja karena tidak tembus air. Ya, itu yang utama. Yang kedua, mengapa jas hujan menggunakan bahan dari plastik? Tentu saja karena ringan. Banyak benda yang tidak tembus air, misalnya besi, tapi nggak ringan kan? Maka jas hujan tidak menggunakan besi, tapi menggunakan plastik karena ringan. Jadi ringan dan tidak tembus air, sehingga digunakan untuk membuat jas hujan. Nah, selanjutnya karet. Dari mana karet? Karet berasal dari getah karet atau getah pohon karet yang diperoleh dengan cara penyadapan, menyadap dalam hal ini bukan seperti menyadap pembicaraan dalam telepon, bukan, tapi menyadap getah karet itu pohon karetnya kita buat terluka atau digores, kemudian ditaruh semacam tempat menampung cairan yang mengalir dari bekas luka pada kayu tersebut, ditampung, kemudian di hari lain diambil. Getah karet itu kemudian diolah akan menjadi karet, contohnya menjadi ban sepeda, ban mobil. Maka sifat karet itu lentur, kenyal, kuat, dan isolator. Itulah sebabnya mengapa karet digunakan untuk membuat ban dan karet gelang. Ini ya, ban ini harus kuat, ban ini harus lentur. Tidak hanya kuat, kalau kuat besi kuat, tapi kalau nggak lentur, nanti yang naik mobil tidak nyaman. Paham ya anak-anak? Oke, itu sifat karet. Sekarang bambu. Bambu mempunyai sifat lentur, kuat, dan halus. Lentur ya. Apalagi kalau sudah bambunya kalau sudah dibelah atau dipotong tipis-tipis akan terlihat lentur. Tapi kuat. Kalau lentur nggak kuat nanti patah. Dan halus. Karena apa? Karena bambu itu biasanya digunakan untuk bahan bangunan, bahan anyaman, dan kerajinan. Kalau anyaman terbuat dari bambu atau kerajinan dari bambu tidak halus, maka nggak enak, nggak nyaman. Itu alasannya mengapa anyaman terbuat dari bambu, karena bambu bersifat lentur, mudah dianyam, dan kuat. Nah, ini adalah contoh kerajinan yang terbuat dari bambu ya. Banyak sekali ya kalau anak-anak mencari jenis kerajinan yang terbuat dari bambu. Sekarang kita akan belajar tentang kaca. Kaca itu berasal dari bahan tambang, mempunyai sifat tembus pandang, mudah dibentuk tetapi mudah pecah. Tembus pandang karena digunakan untuk jendela. Ya, kalau jendela supaya orang yang punya rumah bisa melihat pemandangan atau view di luar rumah, maka menggunakan kaca. Kemudian diolah juga bisa menjadi spion. Kalau spion tidak diambil tembus pandangnya, maka dilapisi, maka bisa melihat bayangannya untuk melihat mobil di belakangnya. Sama kerjanya seperti cermin ya. Cermin supaya kita bisa merias diri kita ya. Bisa bercermin. Di kaca bisa dibuat untuk jendela, spion dan cermin, tapi mempunyai sifat mudah pecah. Maka berhati-hatilah kalau ada kaca yang pecah. Ini adalah contoh jendela ya, supaya kita bisa melihat
pemandangan di luar, tidak bosan. Ini adalah cermin atau kaca rias. Batu. Batu mempunyai sifat kuat, keras, tahan panas. Kegunaannya itu apa? Banyak sekali kegunaan batu untuk ulekan, ya. Tahu kan ulekan? Kalau mama kamu di dapur mau mengulek cabai dan bumbu menggunakan ulekan yang terbuat dari batu. Kalau orang seni, batu digunakan untuk membuat arca atau patung. Ada juga batu yang diolah menjadi indah menjadi lantai. Bahkan menjadi dinding terbuat dari batu. Biasanya dinding luar ruangan ya, atau dinding tembok. Dan bahan bangunan untuk alas rumah, maksudnya fondasi rumah, terbuat dari batu. Ini adalah contoh arca atau patung di daerah dekat Candi Borobudur. Itu banyak pengrajin yang menggunakan batu dari Sungai Pabilan, yang batu itu berasal dari Gunung Merapi. Nah, jadi kalau kamu berkunjung ke Yogyakarta, sebelum masuk ke Yogyakarta lewat Magelang kemudian Muntilan, itu banyak kerajinan seperti ini. Nah, ini batu yang dipakai untuk lantai, sudah dibentuk hiasannya. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini mengenai sifat benda dan kegunaannya. Ingat ya, untuk membuat suatu benda maka harus menggunakan bahan yang sesuai dengan benda tersebut. Benda yang digunakan harus bermanfaat dan tidak menyimpang dari kegunaannya. Contohnya tadi jas hujan menggunakan plastik karena plastik tidak tembus air dan ringan. Demikian anak-anak pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Sekian, terima kasih.